Gawat! Kekhawatiran kita para koruptor dan maling lakukan serangan balik kepada jaksa, kepada KPK, kepada kepolisian. Ini sepertinya mulai terbukti karena saya agak gimana gitu, waduh ini Jaksa Agung sudah, membongkar kasus timah, kasus korupsi impor gula, kasus korupsi di Pertamina. Akan ada lagi kasus korupsi di PLN, ini kok ngebut banget, ini nggak takut ada serangan balik atau gimana gitu kan, kemarin kita bilang begitu, ini terbukti nih. Sudah mulai muncul ada serangan-serangan ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan para penegak hukum. Bahkan Jampitsus ini diadu domba dengan KPK. Kawal, jangan sampai kita kalah karena diserang balik sama para maling-maling ini ya kan? Jaksa Agung dilaporkan ke KPK karena ungkap kasus korupsi besar. Guys, ada berita baru tentang korupsi nih, yaitu masa Jaksa Agung dilaporkan ke KPK guys. Padahal Jaksa itu juga udah tanganin kasus-kasus korupsi besar dan berusaha balikin uang negara yang dicuri loh. Pelaporan ke KPK ini dilakukan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu Febri Adiansyah. Pelapornya adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Nah, kalau menurut Febri, kriminalisasi dirinya ini jadi hal yang wajar, karena semakin besar kasus yang dia ungkap, semakin kuat juga serangan baliknya. Febri sendiri diduga lakukan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam penyelidikan kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Ronald Tanur, kasus batubara Kaltim, dan pencucian uang. Kalau menurut kalian, ini benar kriminalisasi terhadap penegak hukum atau emang Jaksa Agungnya melakukan pelanggaran ya, guys? Ini belum jelas. Saya tidak akan kemudian memperkeruh suasana dengan melempar statement yang tidak ada dasarnya. Cuman kalau laporan ini benar, ya ini bersih-bersih memang harus dilakukan. Tapi kalau ini cuman bentuk serangan balik dari para bandit itu, waduh, jangan mau kalah. Jaksa Agung lagi punya banyak sekali PR ini, bukan PR dalam arti di internal ya. Mereka punya kerjaan banyak karena terakhir di Pertamina kan masih akan ada pengembangan kasusnya. Kita menunggu-nunggu tuh. Kasus Pertamax yang dioplos. Waduh, itu kuadriliun, 1.000 triliun. Bayangin saja. Saya sudah memprediksi akan ada serangan balik ya, kayak gini nih. Reaksi Kejagung soal pelaporan Jampitsus Pak Febri Adriansyah ke KPK ngeri-ngeri sedap nih. Kapus Penkum Kejagung bilang kalau satu insan adiaksa diperlakukan kagak adil itu sama aja ke seluruh institusi. Deh. Belakangan Kejagung, KPK plus Polri juga emang lagi gencar-gencarnya kayak lagi pada adu mekanik gitu nanganin kasus rasuah. Realitanya nih makin banyak dan makin gede kasus korupsi, kepentingan yang kesenggol juga makin banyak dan makin runyem. Percis kayak intrik dan spekulasi yang dulu pernah ngelibatin Jampitsus Pak PB juga waktu dibuntutin anggota Densus 88 Polri. Kasus timah katanya waktu itu mah sampai viral. Tapi di luar itu ya, babuk sitaan 3 APH itu kan bejibun ya. Pada kemana itu? Transparansinya aja sih kita sebagai rakyat mah nanya sama kalau mau tahu tuh gimana. Habisnya kan kalau di jumlah mah triliunan itu. Lumayan banget buat pemerintah Pak Presiden Prabowo eksekusi kebijakan buat rakyat. Jadi Robin Hood kayak gitu dibagiin aja ke rakyat. Hehe, jangan ya, kayak sebentar. Nah kalau menurut kalian pada gimana nih? Kasih komen ya di kolom komentar. Memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ini kasus dari Kejagung ya atau Jampitsus Febri yang dikuntit Densus kemarin. Pertama terkait dengan isu penguntitan tadi, memang diserahkan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan ya, bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga ya, kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Kemudian mengenai isu kedua, terkait lapor-melapor, ini juga menjadi pertanyaan kepada kami, ya, khususnya di Puspenkum. Ya, saya jelaskan sekarang di sini, bahwa adanya proses pelelangan, ya, terkait dengan aset PT GBU
setelah adanya putusan pengadilan Mahkamah Agung di 24 Agustus 2021, ya, itu seluruhnya diserahkan kepada PPA. Oke, ini kemarin di tahun 2024 pertengahan itu sempat sempat rame ya. Ada Jampitsus yang dikuntit sama Densus 88 katanya. Ini kan waduh, jadi kita ngeri-ngeri sedep nih. Mentang-mentang Jaksa Agung ya, Kejagung lebih tepatnya itu sedang menangani sebuah korupsi besar. Waktu itu kalau tidak salah korupsi timah gitu. Tiba-tiba dikuntit. Ini kan serangan balik. Sama halnya sedang mencoba untuk men-TO Kejagung gitu kan. Berani sekali ini. Dan orang-orang yang berani pastinya punya kuasa atau paling tidak link kepada kekuasaan itu ada gitu. Bagaimana mereka bisa berani head to head melawan Kejagung. Ini dia rekam jejak Jaksa karir Agung Muda dari Bidang Tindak Jampitsus ya. Pidana Khusus atau Jampitsus pada Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah tengah jadi sorotan karena isu penguntitan oleh anggota Datasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Lantas, siapakah sosok Febri Ardiansyah? Febri dilantik menjadi Jampitsus pada 6 Januari 2022. Febri mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1996. Dia menduduki jabatan terakhir sebagai Kasih Intelijen di Kejari Sungai Penuh sebelum berpindah-pindah tugas. Karirnya sebagai jaksa juga cukup moncer. Terbukti Febri pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspitsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hingga akhirnya Febri menjabat sebagai Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Lo tuh kan kasus mega korupsi 271 triliun. Nah, kasus ini kan lagi ditanganin sama Kejaksaan Agung. Nah, kemarin orang Kejagung yang nanganin kasus mega korupsi itu dikuntit sama Densus 88 dari kepolisian. Disclaimer dulu, semua yang gue ceritain di sini hanya melansir dari media Tempo.co. Oke guys, jadi Jaksa Agung yang lagi menangani kasus mega korupsi di Indonesia sekarang namanya Pak Febri Adriansyah. Nah, salah satu kasus yang lagi ditanganin sama beliau adalah kasus PT Timah 271 triliun. Karena Pak Febri ini lagi nanganin kasus-kasus korupsi besar, jadi beliau selalu dikawal sama militer dari TNI, takutnya kenapa-napa. Singkat cerita, Pak Febri ini mau makan di sebuah restoran di daerah Cipete pada hari Minggu lalu sekitar jam 8 malam dan tetap dikawal sama sejumlah anggota militer. Pak Febri ini makan di lantai 2 restoran tersebut di ruangan VIP. Gak lama setelah Pak Febri naik ke lantai 2, tiba-tiba ada 2 orang dengan pakaian santai dan pakai masker masuk ke restoran tersebut dan minta buat duduk di lantai 2 juga. Alasannya biar bisa ngudut. Cuma anehnya 2 orang ini pas ngudut tetap pakai maskernya. Jadi ngudut tapi nggak lepas masker. Abis ngisep terus maskernya dipakai lagi. Jadi kayak nggak mau lepas masker. Nah, anggota militer yang lagi ngawal Pak Febri pada saat itu udah mulai curiga sama 2 orang ini. Setelah diperhatiin, 2 orang ini juga kayak mengarahkan sebuah alat yang diduga perekam ke arah ruangannya Pak Febri berada. Nah, anggota militer yang ngerasa curiga sama 2 orang ini akhirnya langsung mau menangkap mereka. Dan bener aja guys, 2 orang ini akhirnya keluar restoran dengan setengah berlari. Salah satu dari mereka berhasil ditangkap dan dirangkul sama anggota militer dan yang satunya lagi berhasil lolos. Akhirnya anggota militer pengawal Pak Febri ini membawa orang tersebut buat diinterogasi dan bener aja ketahuan kalau orang tersebut adalah Densus 88 dari kepolisian. Pertanyaan besarnya, buat apa seorang anggota kepolisian menguntit seorang jaksa agung yang lagi makan malam di tengah-tengah Pak jaksa tersebut sedang menangani kasus mega korupsi PT Timah? Setelah tahu hal ini, akhirnya Pak Febri menghubungi Kabareskrim Polri buat minta penjelasan dan beliau mengaku nggak tahu apa-apa dan minta buat ngebebasin anggota Densus tersebut, tapi ditolak sama Pak Febri. Walaupun endingnya anggota Densus tersebut dijemput oleh Paminal atau Pengamanan Internal Lingkungan Polri. Oke guys, kasus mega korupsi ini emang lagi di-highlight banget di tahun 2024, yang rumornya katanya banyak pihak yang terlibat di dalam korupsi tersebut. Dan kalau kalian dengerin cerita barusan, kesannya kayak cerita sebuah film, tapi ini diberitakan di banyak media. Apakah kejadian itu emang beneran terjadi yang bisa menyudutkan Polri, atau nggak tahu? Gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Ya ini jadi kita ngeri aja sih ya. Bagaimana memang resiko ketika ngebongkar kasus korupsi, mega korupsi seperti ini emang resikonya emang besar. Apalagi sekarang Jampitsus mau diadu sama KPK. Jampitsus dilaporkan korupsi sambil menangani korupsi. Itu kan tuduhan yang serius ya. Jampitsus disebut melakukan korupsi
sambil menangani kasus korupsi. Waduh, ini dilemahkan gitu. Kita seakan-akan barusan nonton sebuah film yang heroik begitu, bagaimana Pak Prabowo tangan-tangannya lewat Kejagung, lewat KPK, lewat kepolisian dan penegak hukum lainnya itu sedang bersih-bersih kasus korupsi, tiba-tiba ada sedikit aib-aib yang kemudian dibuka dan seterusnya. Takutnya ini bukan murni penegakan hukum. Takutnya ini adalah sebuah serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kasus-kasus besar ini terungkap gitu. Takut saya begitu. Jadi kalaupun benar tuduhan yang terakhir ya atau prediksi yang terakhir ini adalah serangan balik dari mereka-mereka yang merasa terancam karena Pak Prabowo sedang bersih-bersih, kita doakan ini semoga kuat, nggak mudah digoyang. Karena kita punya banyak ingatan bagaimana penegak hukum itu cara melengsarkannya bukan dihantam langsung, tapi dikasih kasus lah. Ada yang kena main wanita, ya kan? Tahulah ingatan kita udah penuh soal itu. Jangan sampai ini juga begitu. Karena Kejaksaan Agung lagi ngegas ini. Kasus Pertamina aja itu lagi dalam masa pengembangan, ya kan? Ada 8 atau 9 orang yang sudah tertangkap, itu saja sudah diketahui korupsinya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 itu kuadriliun. Ada 1000 triliun, bayangin. Ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih, prediksi kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar.